Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kami dari kelompok 1 akan memaparkan mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi hambatan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dengan dosen pengampu Ibu Mutahara Thohir, MPD. Perkenalkan, nama saya Resi Siti Nuryani sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya Teh Hali Latul Latifah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu GGPH atau gangguan-gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas? Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ditandai dengan kesulitan mempertahankan rentang perhatian. Perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak dan berdampak negatif secara langsung pada aktivitas sosial dan akademik anak. Untuk dapat menegakkan diagnosa GGPH, gejala telah terlihat menetap selama minimal 6 bulan. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif memiliki tanda dan gejala sebagai berikut. Untuk aspek inatensi, yaitu anak tidak teliti dalam mengerjakan tugas sekolah ataupun kegiatan lainnya. Ia seringkali kesulitan fokus saat belajar. Percakapan atau membaca dalam waktu yang lama. Selain itu, anak sering tidak mendengar ketika diajak bicara, cepat kehilangan fokus, dan mudah terdistraksi. Seringkali sulit mengatur tugas secara beruntun, sering menghindari, tidak suka atau malas melaksanakan tugas yang memerlukan usaha mental yang lama, misalnya tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Sering mudah dialihkan perhatiannya oleh stimulus dari luar, seringkali lupa pada aktivitas sehari-hari. Karakteristik akademik. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh seorang anak hiperaktif diantaranya: yang pertama, sulit fokus dalam belajar karena daya konsentrasinya yang rendah sehingga mudah beralih perhatian, tidak memperlihatkan orang lain saat berbicara. Yang kedua, tidak bisa diam di tempat duduk. Hal tersebut dikarenakan ia mempunyai ketahanan duduk yang kurang, di mana ia mau duduk di kursi itu paling lama hanya 5 menit. Akan tetapi, jika dikasih pekerjaan dan didampingi, misalnya ditunggu oleh guru, itu bisa lebih lama lagi ketahanan duduknya. Yang ketiga, punya dunianya sendiri dan kurang peduli terhadap lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, perlu didampingi khusus pada saat mengerjakan tugas dan saat belajar. Anak gangguan pemusatan perhatian ini tidak mampu atau tidak dapat berpikir komprehensif, yakni bentuk pikirannya terpisah, tidak terintegrasi sehingga aktivitasnya bervariasi. Karakteristik sosial. Ada beberapa individu yang memiliki karakteristik sosial, yaitu yang pertama, dia sibuk sendiri karena mempunyai dunia sendiri. Alhasil dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya yang lain dan asik sendiri. Yang kedua, tidak bisa fokus. Dia tidak bisa fokus saat mengikuti upacara dengan tertib. Dia akan lebih aktif sendiri. Yang ketiga, kurang konsisten pada fokus dan konsentrasinya juga, karena ia seakan-akan punya dunianya sendiri, serta ia susah mensosialisasi dengan teman-temannya. Yang keempat, suka bermain sendiri. Dia akan suka bermain sendiri, seperti melihat dilihat, tertawa sendiri, dan sibuk dengan mainannya sendiri.
Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya ada penyebab anak gangguan pemusatan hiperaktivitas yang akan disampaikan oleh Teh Halil. Mangga Teh Halil. Oke, baik Teh Resi, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab anak gangguan pemusatan hiperaktif. Yang pertama ada genetik. Mungkin rekan-rekan tahu bahwa genetik itu sangat berpengaruh, entah itu dalam warna kulit, ras, penyakit. Nah, di sini juga hiperaktif itu bisa terjadi ketika memiliki genetik atau keturunan. Lalu ada defisit neurotipister. Nah, untuk defisit neurotipister itu adalah senyawa yang mengirimkan pesan. Nah, di sini itu di otaknya ada senyawa untuk mengirimkan pesan yang memiliki gangguan sehingga anak itu sulit untuk fokus. Lalu ada keterlambatan otak atau sistem pembangkit otaknya bermasalah. Di sini anak-anak itu sensitif terhadap rangsangan. Ketika ada sesuatu hal dia itu mudah ke distract. Jadi anak-anak itu mudah terganggu oleh satu hal yang kecil. Contoh, anak-anak lagi duduk nih, disuruh baca, tiba-tiba ada temannya pensilnya jatuh, otomatis dia langsung ke distract. Atau mungkin ada sesuatu hal yang di sekitarnya itu mudah terdistract. Jadi untuk anak hiperaktivitas itu harus penuh gitu perhatiannya. Nah, lalu ada perkembangan otak yang abnormal. Nah, untuk perkembangan otak yang abnormal itu terjadi oleh beberapa sebab. Yang pertama ada penyakit. Anak yang memiliki penyakit gangguan otak itu bisa terjadi hiperaktivitas. Lalu ada berat badan yang tidak sesuai ketika kelahiran, atau bisa juga eh, anak-anak yang berat badannya tidak sesuai itu bisa menyebabkan anak memiliki gangguan hiperaktivitas karena mungkin kekurangan gizi ataupun suatu hal gangguan terhadap tubuhnya. Lalu ada bahasa. Bahasa adalah kebiasaan yang terjadi di anak. Itu bisa menyebabkan juga anak mengalami gangguan hiperaktivitas. Lalu bagaimana sih cara model pembelajaran anak-anak yang hiperaktivitas? Yang pertama ada kelas khusus. Nah, di kelas khusus itu hanya untuk anak-anak hiperaktivitas. Namun anak-anak hiperaktivitas yang awalnya dari kelas normal, kelas biasa. Namun beberapa tahun mungkin dia tidak naik kelas karena memiliki sikap dan pemusatan perhatiannya terganggu sehingga dia harus dipindahkan ke kelas khusus untuk hiperaktivitas. Yang kedua ada praklasikal. Untuk praklasikal itu anak-anak hiperaktivitas secara langsung gitu. Jadi tidak mengalami dulu kelas normal, tapi langsung ketika daftar ke sekolah dicek, di asesmen, ternyata dia memiliki gangguan pemusatan perhatian, langsung dia masuk ke kelas hiperaktivitas. Lalu ada inklusi penuh. Untuk inklusi penuh otomatis di sini anak hiperaktivitas dengan anak normal itu digabungkan dalam satu kelas dengan guru tambahan yang memiliki dasar tentang sekolah luar biasa dan bisa menangani anak-anak hiperaktivitas. Lalu ada kelas remedial. Untuk kelas remedial itu diperuntukkan untuk kelas-kelas hiperaktivitas dengan jumlah orangnya hanya 3 orang. Jadi lebih fokus kepada anak agar bisa menjalankan pembelajaran dengan penuh perhatian. Lalu ada kelas pendamping. Untuk kelas pendamping adalah kelas di mana anak-anak memiliki guru privat. Jadi di sini biasanya anak-anak itu dipusatkan satu guru untuk satu anak agar dia bisa fokus terhadap pembelajarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Teh Resi. Terima kasih Teh Halil atas pemaparannya. Mungkin sekian penyajian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih untuk ibu dosen kami dan semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.